Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Pak Darwis Triadi, seorang fotografer nasional, salah satu yang terbaik di Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan perjalanan hidup Pak Darwis Triadi. Ya. Sebelum masuk ke sesi sharing, ya. Tadi barusan kita ada melihat satu video Pintu Belajar. Ya, Pintu Belajar adalah program charity-nya Buddhist Fellowship Indonesia yang didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari berbagai wilayah Indonesia yang berasal dari keluarga prasejahtera. Dan saat ini penerima beasiswa dari Pintu Belajar ada di tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, S1, S2, dan bahkan ada lulusan S3. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar. Dan saat ini lulusan Pintu Belajar telah ada yang lulus S1, S2, dan bahkan ada yang S3, dan mereka sebagian telah bekerja di perusahaan dan sudah berkontribusi untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Dan mudah-mudahan tidak hanya berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga mereka, ya mudah-mudahan mereka juga nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat, masyarakat sekitar, dan masyarakat serta bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Ya, bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Sebelum masuk ke sesi sharing oleh Pak Darwis, ya, marilah kita berdoa sejenak untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Ya. Sampai saat ini kita masih mempunyai kesehatan yang baik, keadaan yang baik, sehingga nanti kita bisa bersama-sama belajar dari seorang fotografer nasional terbaik di Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, marilah kita meluangkan waktu untuk berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, sehingga nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalyanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. 4. Service,
tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas sepenuh hati demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, sekarang di layar sudah ada Pak Darwis Triadi, di layar satu lagi sudah ada Bro Erwin Eka Putra. Bro Erwin hari ini adalah memandu acara talk pada sesi siang menjelang sore hari ini, dan Bro Erwin juga adalah treasurer dari Buddhist Fellowship Indonesia. Oke, mungkin tanpa tunggu waktu yang berlama-lama lagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah sangat ingin mendengarkan sesi sharing dari Pak Darwis Triadi ya. Oke, jadi kita persilakan Pak Darwis, Bro Erwin, kita persilakan waktu dan tempat. Thank you. Ya, selamat siang. Akan saya bacakan dulu profil dari Bapak Darwis Triadi. Beliau adalah putra kelahiran Solo, Jawa Tengah. Mengawali pendidikannya di Sekolah Penerbangan LPPU Curug dan melanjutkan Sekolah Penerbangan di Aero Club Indonesia. Kemudian di tahun 1979 mulai mengembangkan minatnya di bidang fotografi. Berbagai penghargaan skala nasional maupun internasional sudah pernah diraihnya. Sampai sekarang, Darwis Triadi terus eksis di berbagai macam pameran, seminar, workshop, dan menjadi dosen tamu di berbagai universitas negeri maupun swasta di Indonesia. Pendiri dan pemilik Darwis Triadi School of Photography Jakarta dan Surabaya. Beliau juga merupakan penulis beberapa buku seperti Kembang Selamat, Secret Lightning, Majalah Indonesia Foto, dan lain-lain. Kepada Bapak Darwis Triadi, kami persilakan untuk memulai. Saya sebagai fotografer, manfaatnya apa, saya bilang. Karena kan kalau bermanfaat itu dokter misalnya ya kan, dia lebih ke arah kemanusiaan. Atau profesi lain lah, misalnya lawyer lah apa ya, tapi saya lebih cenderung dokter loh. Dokter itu bekerja secara kemanusiaan. Cuman sekarang ini kan kalau kita masuk ke rumah sakit adanya deg-degan karena rasa kemanusiaan itu sendiri hilang, humanity itu hilang dari rumah sakit. Jadi karena ya dunia sekarang nih, dunia serba dihitung dengan materi. Jadi ini sangat menarik buat saya bisa sharing, karena yang akan saya sharing kan bukan hanya sekedar fotografi, tapi ini adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Perjalanan apa ya? Perjalanan kita di dunia gitu. Kebetulan sebagai fotografer itu hanya sebagai profesi saja, hampir sama dengan profesi yang lain ya. Jadi di sinilah sebetulnya saya coba mau sharing bahwa kalau kita sebagai fotografer ya, sebetulnya yang selalu kita jalankan adalah sesuatu kegiatan yang selalu pasti orientasinya dengan materi. Ya, saya sebutkan seperti ya kayak money oriented. Nah, justru pada saat saya menjalani fotografi ini, masuknya saya bukan di money oriented, tapi sebuah pemahaman spirit oriented. Karena pada saat itu saya keluar dari pilot itu memang saya cukup down juga ya. Walaupun saya harus jalanin gitu. Saya tidak akan bercerita mengenai masa pilotnya, tapi buat saya itu masa lalu ya.
Karena kalau kita sekarang bicara, yang kita pikirkan harusnya masa depan, bukan masa lalu. Karena kalau masa lalu itu sudah kita lewatin. Karena orang selalu berpikir masa lalu. Ya, akhirnya terbawa sampai sekarang. Misalnya lah, masa lalu kita dulu penuh dosa segala macam, akhirnya terbawa sekarang. Sampai akhirnya bikin stres sendiri. Padahal ya hidup adalah sebuah proses ya, proses kesalahan sampai bisa kita benar. Ya, disinilah sebetulnya di dalam ilmu fotografi yang saya dapatkan adalah sesuatu harapan, hope. Ya. Apa itu harapan? Harapan adalah kita punya harapan untuk bisa motret bagus. Sesudah kita bisa motret bagus, kita punya harapan bisa menyenangkan orang. Karena dia melihat hasil kita, dia ngelihat foto dia bagus, dia happy, dia senang. Tapi kita masih punya harapan. Apakah ke depannya kita bisa lebih bagus? Nggak sampai di situ. Nah, disinilah sebetulnya inti dari sebuah pemahaman fotografi itu menjadi luas, menjadi besar, menjadi menarik. Karena harapan itu. Dan saya selalu bilang, fotografi adalah masa depan, bukan masa lalu, bukan masa sekarang juga. Karena kalau masa lalu, akhirnya kita jadi sombong. Gua dulu pernah juara ini, gua dulu pernah begini. Semuanya hanya sejarah. Atau sekarang kita, gua sekarang lagi bikin ini, gua sekarang lagi bikin proyek ini, gua sekarang. Kita tidak pernah memikirkan masa depan. Padahal fotografi, kita harus punya spirit ke masa depan. Bagaimana ke depan ini fotografi bisa saya kembangkan agar supaya Indonesia itu sejajar dengan luar. Kita jangan minder, kita juga paham mengenai ilmu fotografi. Harusnya ke sana. Dan bukan untuk diri kita. Makanya saya selalu bilang bahwa ilmu fotografi, kalau kita jalankan secara konkret, secara tepat, secara benar, dan secara tahapan yang benar, itu akan jauh lebih menarik. Dan itulah sebetulnya yang disebut ilmu kehidupan. Karena kalau kita bicara sekarang ilmu agama, kita buyar semua karena berbeda-beda. Agama ini punya patron segini, ini segini. Padahal kalau kita bicara ilmu kehidupan, kita punya sama. Kita lahir, kita hidup, kita mati, mau apa? Seperti itu. Rutinitas seperti itu. Nah, disinilah sebetulnya ilmu fotografi saya masukkan dalam ilmu kehidupan. Berproses jelas ya. Apa itu ilmu kehidupan? Ya tadi, harapan ada, ya. Terus pertama spirit juga ada. Ya. Di dalam spirit dan ilmu-ilmu di dalam fotografi, ada istilahnya ilmu introspeksi. Introspeksi diri. Ilmu kehidupan juga sama. Kalau kita tidak pernah introspeksi, yang terjadi sekarang ini, di dalam politik, orang sudah tua ribut, saling cari kekuasaan, duit. Itu sebagai contoh yang tidak baik buat generasi yang muda. Pada akhirnya kita ngelihat generasi muda sekarang hampir nggak kurang, karena tidak ada patron contoh yang tepat. Dan sekarang dunia seperti ini kalau saya melihat. Kenapa saya bicara seperti ini? Ya karena saya melihat, saya merasakan, saya mengalami. Itu persoalannya. Sementara saya ini bekerja di dalam bidang fotografi. Jadi selalu dalam hati saya pikir, wah Tuhan itu luar biasa. Memberikan ilmu fotografi saya seperti ini. Seperti ilmu di dalam kita menjalani berkehidupan. Gitu. Karena kalau sekarang kita lihat kondisi sekarang, ya kita sulit lah bisa menjadikan sebuah contoh. Karena tidak ada yang bisa dicontoh. Bahkan kadang-kadang kalau saya melihat, kita bicara, ya ini saya nyinggung sedikit ya, supaya nanti pada saat kita bicara fotografi itu akhirnya akan menarik. Sekarang kalau kita lihat, sebetulnya di dalam kehidupan kita, bahkan kadang-kadang banyak saya melihat besar kasat mata. Orang melakukan segala sesuatu yang tidak baik, negatif terhadap sesama manusia, tapi berdasarkan konsep-konsep atau pemikiran agama. Kan luar biasa itu.
Tapi kadang-kadang kita bilang, wah Tuhan kok kasih musibah. Sebetulnya itu bukan musibah. Itu mengingatkan Sang Pencipta bahwa kita ini sudah terlalu ini. Disinilah sebetulnya saya selalu bilang bahwa belajarlah di dalam ilmu fotografi. Itu seperti kita belajar berkehidupan. Karena saya ceritakan, saya pernah riset bertahun-tahun bahwa fotografi adalah cahaya. Tanpa cahaya, kita tidak pernah bisa motret. Sekarang ini misalnya, gerhana matahari, lampu dimatikan. Misalnya kayak contoh di Bali sekarang. Besok nyepi. Ya. Tapi kebetulan nggak ada gerhana matahari. Tapi kalau ada gerhana matahari, kita nggak bisa motret. Nggak ada cahaya. There is no light. Tidak ada. Ya. Padahal cahaya itu adalah sumber kehidupan. Nah, di sini sebetulnya saudara-saudara kita di Bali ini sedang betul-betul berintrospeksi. Semuanya kegiatan dimatikan. Itu sangat bagus sekali. Kembali ke alam. Ya kalau kita siang ya kita lihat matahari, begitu matahari terbenam malam, ya udahlah kita rasakan kegelapan itu. Karena pasti hari esok akan terbit lagi matahari. Jadi by nature. Itu yang luar biasa. Nah, saya kembali ke fotografi. Fotografi adalah cahaya. Cahaya adalah sumber kehidupan. Cahaya adalah sumber energi. Jadi artinya belajar belajar fotografi adalah belajar berkehidupan. Belajar fotografi adalah belajar memanage energi, karena matahari adalah sumber energi. Memanage energi seperti apa? Ya jelas harus positif energi. Karena kalau negatif energi, akhirnya akan kacau balau yang sering terjadi sekarang. Nah, disinilah sebetulnya yang menarik adalah sebuah perjalanan di dalam fotografi, ya, dalam arti bahwa a journey di dalam kita menjalani fotografi adalah sebuah perjalanan supaya kita paham dengan kehidupan. Kita kaitkan dengan profesi kita, jadi luar biasa. Karena hampir semua profesi yang saya lihat sekarang orientasinya sudah tidak ke human, tidak ada humanity-nya. Saya sampai pernah mengajar di kedokteran, saya nggak usah sebut universitas mana, tapi temanya apa? Mengenai humanity, bingung kan? Padahal ilmu saya cuma ilmu fotografi. Tapi hilangnya sebuah humanity di dalam pengaplikasian profesi kita itu enggak. Ya, tadi saya sudah contohkan, kita masuk rumah sakit yang deg-degan apa? Saya digorok. Kalau punya uang, kalau enggak, belum tentu sembuh. Kita sakit, datang ke dokter. Oh Bu, sakit ini ya, oh ya. Padahal kita sakit parah misalnya. Begitu disuntik diobatin, apa dokter bilang? Semoga sembuh ya Bu. Karena manusia tidak bisa menyembuhkan, kecuali berdasarkan bantuan dari Tuhan. Tapi seorang fotografer, pada saat dia motret, cekrek, dia bilang, Bu, mudah-mudahan Ibu cantik ya saya foto. Besoknya kita dilupain orang. Jadi artinya apa? Di dalam ilmu fotografi itu harus jelas. Konkret, jelas, dan bukan janji. Jadi kalau saya motret, orang saya bilang sama Ibu, Bu, Ibu, Pak, Bapak, pasti keren saya foto. Ya, semua berdasarkan dalam hati kita, berdasarkan kehendak Tuhan kan. Tapi kita nggak usah sebutkan, nanti lebay lagi. Pada saat kita mau cek, kita bilang begitu, sebetulnya apa itu? Kita memberikan sebuah energi positif. Jadi orang yang kita foto sudah ngerasa, oh iya, saya akan kelihatan cantik, saya akan kelihatan cakep di foto sama orang di depan saya. Sudah, baru kita lakukan yang terbaik. Yang berikutnya adalah bagaimana janji kita dengan mulut tadi bahwa saya akan membuat kamu cakep, kamu cantik, dibarengi dengan pemikiran juga energi positif. Tapi kalau kita lagi motret, oh bukan cakep gitu, di otak kita juga negatif. Aduh ini orang ngapain sih pakai makeup atau ngomong yang nggak bagus, jadi negatif. Dan itulah yang saya coba belajar dari dulu, start dari 40 tahun yang lalu sampai detik ini, yang saya lakukan seperti itu. Jadi intinya apa?
Hidup adalah mengelola sebuah energi. Fotografi adalah memanage energi. Jelas energi positif. Kalau semuanya kita jalanin itu, apa yang kita kerjakan jadi menarik. Walaupun yang namanya hidup itu pasti up and down. Nggak ada orang hidup senang terus ya. Kan balance. Ada siang, ada malam. Ya kan? Kalau kita mau senang terus ya jangan hidup di dunia dong. Dunia kan ada siang malam, ada baik buruk, ada hitam putih, ada semuanya. Serba balance. Itulah balance. Jadi pada saat kita menjalani atau kita mengalami sesuatu masalah, problematik, kesusahan, sakit, yang harus kita lakukan adalah apa? Pertama adalah bersyukur kepada Tuhan karena kita masih hidup. Sama halnya pada saat pandemi sekarang. Banyak sekali teman-teman saya itu selalu mengeluh, waduh saya udah hampir 4-5 bulan nggak ada pekerjaan, saya udah sepi segala macam. Saya cuma bilang, kamu masih bisa makan nggak? Bisa, bersyukur. Karena bukan kamu yang susah. Dunia susah. Dunia usaha juga susah. Misalnya ada teman saya juga ya, dia pengusaha, dia lagi, waduh, sulit lah. Sampai dia istilahnya membayar utang bank aja nggak sanggup. Saya cuma bilang sama dia, kamu bersyukur, kamu masih hidup. Pertanyaan saya, kamu sekarang mengalami kesulitan untuk bayar, ya jual properti kamu yang ada. Karena pada saat kamu usaha dulu, kamu punya ambisi. Quote-unquote ambisius, saya bilang. Pengen untung banyak, pengen gede, kamu minjem duit ke bank yang lebih gede. Akibatnya sekarang Tuhan kasih situasi kosong gini, ya kamu ngerasain. Itulah namanya imbalannya. Saya selalu bilang gitu. Makanya saya bilang, dalam situasi sekarang ini, yang paling penting kita harus betul-betul introspeksi dan tiarap. Biasanya kita mikir liburan segala macam. Ya nggak usah. Di rumah juga liburan. Nah inilah sebetulnya hal-hal yang terkait di dalam ilmu kehidupan yang selalu saya terapkan dalam ilmu fotografi. Karena di dalam ilmu fotografi, tadi sudah saya sebutkan, itu cuman teorinya sederhana. Fotografi itu gelap diterangkan, terang digelapkan. Kan tugasnya itu. Ada settingan di dalam kamera. Semudah itu, apalagi sekarang dalam era digital. Cekrek kita ngelihat, wah gelap ya diterangin. Caranya menerangkan atau menggelapkan gimana? Ada di dalam settingan kamera tuh ada ISO, ada kecepatan, ada diafragma. Semudah itu sebetulnya kita lakukan. Cuman kadang-kadang orang kalau belajar ilmu fotografi atau kita belajar ilmu kehidupan, sebetulnya sederhana. Tapi manusia yang buat ribet. Karena memang saya perhatikan, jadi ini sebetulnya gini, saya memberikan sebuah ungkapan, ini bukan teori, karena pengalaman hidup saya. Kalau teori, saya banyak sekali menyangkal teori fotografi. Pada saat saya dulu belajar di Jerman, di Inggris, saya berantem terus sama guru saya, karena nggak masuk akal. Saya tanya, ini kok begini? Padahal kan teorinya matahari satu. Kenapa Anda pakai lampu banyak? Oke, ini sebuah artificial untuk studio. Ya sudah. Tapi kalau Anda ngajarin itu, berarti ilmu fotografi itu keluar jalurnya, saya bilang. Karena kan orang menciptakan kamera itu pengganti lukis. Namanya portret. Lukis kan portret ya. Zaman dulu yang dalam sejarah fotografi yang ditemukan gambar pertama pasti orang. Bukan pemandangan, bukan rumah, apalagi bukan makanan. Sekarang kan mau makan potret, selesai makan potret. Ya, sedih motret, ketawa motret. Semuanya serba. Tapi kamera ditemukan itu sebetulnya untuk menggantikan lukis. Karena orang melukis perlu proses namanya evolusi, sedangkan potret kamera itu revolusi, cekrek jadi. Walaupun dulu dengan proses ya. Dicuci dulu, diproses dulu. Kalau sekarang lebih mudah lagi. Nah, inilah teknologi yang diberikan Tuhan melalui manusia menciptakan dia.
Karena kalau Tuhan menciptakan kamera, geger semua, bisa kiamat kita. Karena Tuhan kan tidak berwujud. Jadi manusia yang diberikan kekuatan untuk menciptakan. Nah, untuk apa? Ya supaya kita bisa lebih cepat melakukan segala sesuatu dengan sederhana, dengan simpel. Tapi kadang-kadang manusia selalu membuat jadi ribet. Contoh sederhana, dulu bikin KTP 10 meja kan. Sekarang dipersingkat 1 meja aja. Ya, jadi itu kan smartphone ya. Orang dengan teknologi komunikasi menjadi smart ya. Yang smart sebetulnya alat komunikasinya. Manusia juga harus berpikir smart ya sekarang. Tapi semuanya intinya adalah bahwa di dalam ilmu fotografi itu pertama adalah secara teknis kita harus pelajari. Karena kalau kita nggak belajar teknis, kita tidak paham. Tapi di sisi lain, yang harus tidak boleh dilupakan adalah sisi humanity-nya. Sisi pemahaman secara, saya nggak akan bilang spiritual. Kalau spiritual terlalu kita bicara agama. Tapi pemahaman sebuah logika di dalam kita mengolah rasa. Karena semua intinya adalah rasa ya seperti itu. Karena kalau bicara teknis, fotografi itu sangat mudah. Yang sulit adalah mengembangkan ilmu teknik fotografi itu menjadi sesuatu yang dinamis. Nah, itu yang selalu saya lakukan ya. Jadi seperti itu. Jadi kelihatannya ini kita udah tadi hampir sejam ya, saya lihat ya, jam 2 ya. Jadi itu intro saya. Nanti saya lebih senang bahwa ini adalah sebuah diskusi, bukan hanya fotografi saja. Silakan kita bicara antara fotografi dan kehidupan kita jadikan satu. Karena apa? Karena judulnya saya sudah journey. Ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena kita ini sedang journey sekarang ini gitu. Dengan kata journey itu, berarti yang kita harapkan adalah selama kita menjalankan atau menjalani perjalanan kita ke depan ini, baik kita sebagai fotografer atau bukan, ini secara umum, kita punya spirit, kita punya semangat, dan itulah yang sebetulnya memberikan kehidupan ini lebih dinamis, hidup ini lebih kayak surga, bukan neraka. Karena surga neraka itu ya ada di dunia. Kalau sesudah kehidupan kita, itu perilaku kita aja yang menurut saya ya. Karena kalau kita selalu jualan, wah kamu harus begini, nanti kita mau orang jadi cuma ketakutan. Padahal hidup itu sederhana, hidup harus nyaman, menarik, bersyukur. Seperti itu menurut saya gitu. Karena saya diberi sakit sama Tuhan aja, saya tetap senyum, saya senang. Karena apa? Ya mungkin ini kesalahan saya masa lalu, makan nggak benar segala macam, larinya ke usus seperti itu. Jadi inilah yang menarik di dalam kehidupan ya. Kita kaitkan dengan judul kita adalah fotografi dan journey. Oke, terima kasih Mas. Silakan Mas Erwin atau Mbak Leni yang teman-teman mau bertanya seperti apa. Halo teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik di live chat-nya. Pak, saya mau nanya Pak, kalau ada saran nggak untuk lebih meningkatkan kalau kita baru mulai fotografi gitu, kita ningkatin skill-nya dari lebih banyak hunting atau gimana Pak? Oke, seperti gini. Pada saat kita mulai fotografi, yang paling penting adalah menjaga spirit kita. Karena menurut saya, belajar fotografi itu ada 3 pilar, ya, 3 fondasi yang sering saya coba jalankan. Pertama adalah spirit, kedua adalah motivasi, dan ketiga adalah mentality. Kenapa spirit pertama? Spirit agar supaya apa? Pada saat kita agak menurun, curve-nya, nggak semangat, kita naik lagi. Karena spirit itu seperti halnya kita hidup. Kalau kita hidup nggak punya spirit, ya selesai kan. Jadi spirit itu yang harus dijaga. Ya. Ini konsep dulu ya, konsep pilar, 3 pilar itu. Kedua adalah motivasi. Kenapa saya
sebutkan motivasi. Karena kalau tidak punya motivasi, kita hidup begitu saja. Padahal di era sekarang, motivasi itu perlu. Kalau enggak, kita akan digiles sama teknologi, digiles sama pemikiran kreativitas yang luar biasa di zaman era milenial sekarang ini ya. Era digital, era media sosial. Dan yang ketiga adalah mental. Kenapa mental saya taruh di belakang? Nah, disinilah sebetulnya kembali ke sifat manusia tadi. Orang kalau lagi enak, waduh sombongnya setengah mati. Iya kan? Dia lagi sukses, sombongnya setengah mati. Boro-boro ingat sama Tuhan, ingat sesama manusia aja enggak. Iya kan? Kesombongan yang ada. Tapi begitu dia jatuh, kayak ayam sakit. Itu yang enggak boleh. Karena buat saya, ya, yang disebut mental, pada saat kita naik, pada saat kita turun itu sama. Itu dinamika sebetulnya. Seperti halnya kalau kita sakit, ya, kita dikasih tensi. Tensinya kan gitu kan. Nggak begini kan. Kalau begini kan mati. Iya. Jadi harus begini. Up and down kan. Nah itulah dinamika. Jadi di dalam hidup juga menurut saya, mau jatuh mau enggak itu sama saja. Pada saat di atas kita siap-siap ke bawah. Pada saat mulai ke bawah kita harus naik ke atas untuk selalu nggak ke atas. Spirit. Nah itulah sebuah mental. Jadi kalau pemula, pertama adalah nggak usah berpikir mengenai kamera. Karena kamera semua sama. Jangan berlomba-lomba beli kamera mahal. Buat apa? Ya. Sekarang saya sebagai profesional. Artinya apa? Saya jalanin hidup cari duit di fotografi. Tapi di dalam teknologi digital ini, saya nggak pernah berpikir full frame. Ya, di dalam kamera mungkin teman-teman bisa tahu, kamera full frame. Kamera full frame itu yang size-nya full ya. Jadi kalau kita ngelihat kayak jendela gede aja gitu. Ya. Atau ada istilah medium format, yang kamera gede lagi. Padahal teknologi digital itu bukan lagi berpikir ke sana. Berpikirnya apa? Kualitas dari prosesornya. Contoh sederhana, engine atau engine mobil, itu prosesornya bukan bodinya. Saya sebutin aja namanya. Mini Cooper ngelamar Avanza yang cc-nya sama, nggak bisa. Karena teknologi prosesor engine-nya itu kuat. Kamera juga sama. Tapi kan ada orang hidup dengan gengsi. Wah, saya mau beli ini. Satu contoh sederhana. Ada 2 tas, 2 merek. Yang satu Gucci, yang satu Louis Vuitton. Saya sebutin aja nggak apa-apa, supaya bisa paham. Kenapa orang lebih senang nenteng Louis Vuitton? Karena dia lebih mahal, lebih bergengsi. Padahal fungsinya sama. Dan saya bilang Gucci itu tidak jelek. Gucci itu kualitasnya bagus. Saya pernah ke pabriknya kok. Jadi artinya apa? Hidup di dunia kadang orang berpikir gengsi. Di dalam fotografi nggak usah. Karena buat saya fotografi itu bukan kameranya, tapi apa? Hasil akhir. Karena orang nggak ngelihat, wih kamera lu keren nggak kan? Wih foto lu keren nih. Itu yang saya pelajarin dari dulu sampai sekarang. Jadi orang selalu mainstreamnya ke kanan. Kalau saya anggap ke kanan itu jelek, ya saya ke kiri. Karena memang sebagian orang yang hidup di dunia, tendensinya pasti ke arah yang bukan positif. Coba deh, misalnya contoh gitu. Bisikin setiap orang, Pak, itu kamu ke kanan, itu orang nggak bener tuh. Tukang santet segala macam. Orang ke kanan membakar rumahnya, belum tentu benar juga. Tapi begitu ke kiri, Pak, di situ ada orang susah, minta sumbangan. Orang ada yang mau ke kiri. Nah inilah sebetulnya sifat manusia. Jadi kembali kepada tadi, ya, bahwa yang paling penting adalah bukan kameranya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami ilmu fotografi itu secara benar, dan kamera hanya alat saja. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang sudah bisa tanya? Ada peserta bertanya atas nama Temasari. Selamat sore Pak, saya mau tanya, di dalam mengambil foto untuk menghasilkan hasil yang baik,
kita sebaiknya fokus ke orangnya, apa ke latar atau pemandangannya. Terima kasih, Pak. Oke, sebetulnya sangat sederhana ya jawabannya adalah begini. Kita motret, ada orang, ada pemandangan. Yang di dalam pikiran kita memotret pemandangan atau memotret orang. Oh orang, ya udah kita konsentrasi ke orang. Jadi background itu pemandangan di belakang sebagai penambah manis, penambah manis. Iya. Nah, untuk penambah manis sekarang ada aturan teorinya. Misalnya kita pakai lensa wide atau lebar, berarti semua akan kelihatan. Karena lebar. Ya. Tapi kalau kita pakai tele, berarti yang konsentrasi mukanya aja, belakang agak blur pasti. Blur. Blur bukan jelek, tapi agak nggak bokeh lah kalau istilahnya. Itu juga bagus. Jadi tergantung keperluan kita. Tapi yang terpenting adalah pada saat kita motret orang, kita harus konsentrasi di orang, fokuskan di orang. Fokusnya di mana? Jelas di mata. Ya, mata. Karena kalau mata tajam, kuping nggak tajam masih bagus. Tapi kalau kuping tajam, mata nggak tajam, itu yang nggak bagus. Ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita motret, konsentrasi ke wajah, sesudah itu kunci di matanya, fokus di matanya. Berikutnya adalah ajaklah komunikasi. Supaya apa? Supaya foto kita hidup. Ada energi, ada kehidupan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, ya mungkin foto itu bisa saja jadi foto yang tidak hidup, seperti itu. Ya. Oke, yang lainnya silakan. Berikutnya ada pertanyaan dari Gontal Channel. Selamat sore Pak Darwis. Apakah bisa dapat penghasilan dari hasil foto melalui smartphone? Smartphone? Iya. Oh, bisa, jelas bisa. Apalagi di dalam dunia sekarang, di mana dunia online, dunia media sosial, orang hanya memerlukan visual-visual atau gambar-gambar yang nggak perlu digedein. Ya. Sangat bisa. Yang paling penting adalah kita harus membangun skill kita harus menambah ilmu kita di dalam fotografi, kita harus terus mengembangkan sendiri bahwa fotografi kita tuh unik, ya, jangan sama-sama seperti yang lainnya, susah. Kita harus sesuatu yang unik. Caranya gimana? Jangan pernah ngikutin orang. Jadi follower, walaupun bagus, tetap nggak ada nilainya. Tapi walaupun kita baru belajar, tapi kita trendsetter, bukan follower, jadi bagus. Contoh, saya kasih contoh aja. Seniman ya, pernah mungkin teman-teman dengar namanya Andy Warhol. Ya. Kenapa lukisan dia, atau foto dia, atau karya dia, itu harganya luar biasa. Padahal menurut saya, dibanding dengan sekarang karya-karya orang yang gaya-gaya pop art, banyak yang bagus-bagus. Tapi kenapa tidak pernah lebih mahal nilai di sana? Karena yang lainnya hanya follower. Contoh lagi, banyak yang sekarang ngelukis kayak Affandi, banyak sekali. Tapi tidak ada yang pernah melebihi Affandi. Karena Affandi pencetus ide-ide dari karya lukis abstrak. Jadi itulah, di dalam ilmu fotografi, semua sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita membuat satu ide, pemikiran yang tidak sama dengan orang lain. Itu yang menarik. Ya. Jadi saya rasa, saya sudah sebutkan tadi, fotografi, kamera itu hanya alat saja. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkan, yang mahal itu adalah ini dan ini. Pikiran dan hati, itu yang mahal. Konsep itu yang mahal. Oke, silakan, ada lagi? Ada Pak, pertanyaan lagi. Seseorang bisa mahir fotografi, apakah lebih ke bakat atau bisa dipelajari ya? Terima kasih. Oke, begini. Bakat adalah penunjang yang utama yang untuk bisa kita menjalankan profesi atau keahlian kita. Tapi Tuhan itu sangat adil.
sangat maha kasih, maha penyayang, luar biasa menurut saya. Jadi artinya apa? Orang yang tidak punya bakat, kalau dia tekun, toh dia juga bisa menjalani fotografi itu dengan baik. Dan banyak contohnya. Jadi nggak perlu bicara bakat. Karena dengan kebiasaan kita melatih, pada akhirnya seolah-olah kita juga berbakat. Tapi kalau kita punya bakat tapi malas, ya sama, nggak ada gunanya juga. Jadi jangan pernah berpikir atau bawa bakat bisa mengalahkan orang yang nggak berbakat. Tidak. Orang yang tidak berbakat bisa mengalahkan. Tapi kalau kita sudah berbakat, kita belajar, kita tekun, ya itu luar biasa. Jadi lebih cepat lah artinya. Gitu. Seperti dulu saya tidak pernah tahu bahwa saya punya bakat atau enggak. Saya hanya berpikir bahwa karena ini adalah kehidupan saya yang kedua. Pertama saya hidup sebagai pilot, kedua adalah sebagai fotografer. Ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan oleh saya. Dan saya serius. Selain serius, saya hanya berpikir bahwa semua ilmu saya akan coba dedikasikan kembali ke manusia lagi. Dan akibatnya itulah yang sebetulnya menjadi spirit saya sampai sekarang. Karena kalau dihitung dengan usia, umur saya waktu motret itu umurnya 25. Ya. Sudah 41 tahun yang lalu. Umur saya sekarang 66 tahun. Jadi udah 41 tahun. Pertanyaannya, saya semangatnya turun nggak? Tidak, malah makin besar. Saya juga bingung. Kalau misalnya, kan saya sering hunting. Mungkin kalau banyak yang kenal dari penonton ini ada yang murid saya. Saya kalau hunting sama murid saya suka malu sendiri. Kenapa? Murid saya udah capek, saya kayak overdosis gitu. Walah, kesamaan. Artinya apa? Saya melakukan itu bukan dengan fisik lagi saya, dengan otak. Udah dengan otak, dengan senang, dengan hati yang senang juga, akhirnya nggak capek. Ya kalau udah selesai pulang ke rumah ngantuk capek, normal aja karena fisik kita kepake. Tapi itulah intinya gitu, dengan spirit dan semangat. Ya, saya rasa itu menjadi kunci ya, kata kunci. Oke, ada lagi? Selamat sore Pak, ada pertanyaan dari Setian Ningsi. Bolehkah sharing tips dalam pengambilan foto human interest dan foto black and white? Oke, begini. Kalau kita bicara foto human interest, itu artinya dasarnya adalah memotret kegiatan manusia yang bisa menyentuh. Makanya namanya human interest. Objeknya apa? Ya bisa segala macam, bisa di pasar, di kegiatan umum, segala macam. Nah, yang menarik adalah bahwa setiap kita motret, human interest, sebetulnya kita harus belajar merasakan. Rasa hati kita, ini yang paling penting. Karena pernah ada satu pertanyaan, ya udah lama juga sih. Ada orang murid saya nanya, saya kalau dipanggil kan suka Babe atau Pak ya. B, saya kalau lagi motret di pasar, motret human interest, saya tahu itu adalah sesuatu yang tersentuh saya, menyedihkan. Tapi kok pada saat saya motret, nggak ada rasa, nggak kesentuh saya. Jadi susah nyari momennya gitu, cari ekspresinya. Terus saya jawab, sangat gampang saya menjawab. Saya tanya, kamu sering nonton film nggak? Oh sering. Senang nonton film drama nggak yang sedih? Oh itu yang favorit saya. Nangis nggak kamu? Nangis. Saya tanya, kok itu semuanya dibuat? Itu kan nggak original. Modelnya dimaki-maki, bintangnya dimaki-maki, aktrisnya sampai nangis kadang-kadang kalau dia nggak bisa acting. Tapi kok kamu malah tersentuh? Sedangkan ini sebuah realita. Yang kamu lihat adalah sebuah realita di depan mata kamu, kok kamu nggak tersentuh? Artinya apa? Artinya kita tidak pernah mengasah rasa kita.
Nah, untuk bisa supaya kita betul-betul mengasah, biasakan hati kita dibuka. Pada saat hati kita dibuka, mata kita pasti akan tahu. Melihat di depan lampu, semua banyak yang minta-minta kan. Tapi karena sudah kita terbiasa ngelihat dan kita coba buka hati, kita tahu, oh ini bohong, ini benar, ini bohong. Dari mana? Ekspresi mata. Karena mata adalah jendela hati, kan? Dia bisa dibohongi. Orang ngomong, dia bohong, ketahuan dari mata. Ya kebetulan saya mempelajari karakter wajah udah hampir 40 tahun ya, kebetulan saja karena saya sebagai fotografer saya harus belajar ke sana. Jadi sebetulnya seperti kayak ilmu psikologi lah yang saya pelajari secara otodidak jelasnya. Nah jadi intinya itu, dan kembali ke satu tadi masalah black and white. Sebetulnya kenapa human interest lebih buat saya ya, lebih bagus hitam putih. Supaya apa? Supaya tidak terganggu dengan warna, pada akhirnya kita konsentrasi ke ekspresinya. Akhirnya kita juga secara total bisa berkomunikasi gitu. Komunikasi kan ada dua, secara visual, secara fisik, sama secara batin. Tapi kalau kita sudah terbiasa menggunakan itu, seperti pengalaman saya misalnya, saya motor jauh, human interest, terus saya ngeliat ada yang sedih, saya coba keker, saya lihat gitu. Batin saya bilang, lihat sini, lihat ke sana, lihat ke sini. Ternyata itu ada sebuah frekuensi energi yang bisa mempengaruhi dia, akhirnya dia juga kayak ngelihat sana, ekspresinya bisa ketangkep. Nah, disinilah sebetulnya yang kita harus yakini bahwa Tuhan menciptakan manusia itu banyak sekali kelebihannya sebetulnya. Cuman kita aja tidak pernah melatih. Walaupun kan kita lihat ada orang yang punya keahlian ini karena dilatih. Nah, rasa juga bisa dilatih. Karena kan mata bukan hanya ngelihat juga. Mata bukan hanya untuk ngelihat saja, tapi mata bisa untuk ngerasain. Seperti itu. Oke, berikutnya. Berikutnya lagi Pak, ada pertanyaan dari Bapak Guntur Chandler. Selamat siang Pak Darwis, apakah ada aplikasi khusus untuk kita mengunggah hasil foto kita dari smartphone dan apakah perlu kita kasih label di foto kita? Oke, sebetulnya kita nggak usah berpikir aplikasi ya. Karena apa? Karena saya juga, pertama adalah begini, saya sampai detik ini, walaupun saya seorang profesional, saya tidak bisa ngedit. Kenapa saya tidak bisa ngedit? Karena saya bagian dari old school, saya bagian masa lalu, karena saya belajar fotografi secara harafiah lah kalau di dalam muslimnya, ya. Secara koridor yang tepat, karena zaman dulu adalah menggunakan film. Jadi saya belajar analog. Iya, jadi zaman dulu kan nggak pernah. Jadi pada saat masuk ke digital, saya juga mendisiplinkan diri untuk tidak menggunakan atau mengedit ya, kecuali mengadjust atau meretouch ya. Misalnya ada orang ngejerawatan ya, ada itu tapi bukan secara profesional. Cari aplikasi, ada kok di situ aplikasinya apa sih? Kayak Snapseed yang lebih ringan, karena saya kalau mungkin banyak teman-teman tahu Lightroom gitu, saya nggak bisa tuh, nggak bisa, agak ribet, dan saya orangnya sangat gaptek. Tadi aja saya diminta untuk kirim PDF, saya nggak bisa karena udah saya lock gitu loh. Ternyata fotografi itu walaupun saya nggak berpikir menjalankan sesuatu yang modern, karena esensi adalah energi cahaya dan energi, dan itu yang saya pelajari. Sampai sekarang fotografi itu memang poinnya di sana akhirnya gitu. Seperti itu ya. Jadi tidak usah repot-repot cari ini, tapi yang paling penting adalah kita belajar memahami alat yang kita pegang seperti apa. Misalnya kalau pakai smartphone ya jangan menggunakan flash karena flashnya terlalu kecil, gunakan cahaya apa adanya. Setelah itu ya kalau misalnya ada mode retouch, saya rasa bisa. Terus mengenai watermark atau tanda tangan, saya rasa perlu. Kenapa? Sebuah tanda tangan itu mencerminkan keyakinan kita, confidence. Kalau kita bikin foto terus kita tanda tangan, artinya apa?
kita sudah berani mendeklar atau mengklaim ini foto gua. Dan itulah sebetulnya belajar fotografi itu adalah belajar sebuah keyakinan, confidence, seperti itu. Oke, boleh yang lainnya silakan. Selamat. Berikutnya ada pertanyaan dari Kemas Siri. Selamat sore Pak, ketika kita mengambil foto di luar ruangan, terkadang hasilnya pecah. Apakah itu tergantung dari kamera kita? Ada tips supaya hasilnya bisa lebih baik ketika foto di luar ruangan? Oke, sebenarnya gini, kalau di luar rumah, tapi kita cahaya matahari bagus, nggak akan pecah. Iya. Mungkin yang dimaksud ini keluar rumah tapi malam, berarti pencahayaan nggak ada. Misalnya kita lagi traveling lah, di hotel banyak lampu kita foto bagus, tapi begitu jalan-jalan ke jalan, karena kan cahayanya berkurang. Ya. Nah itu yang harus dijaga. Caranya gimana? Caranya boleh menggunakan flash, tapi orang yang difoto jaraknya jangan lebih dari 2 meter. Oh gitu. Supaya flashnya itu bisa berjalan. Tapi kalau memang dalam kondisi gelap, ya mau nggak mau tunggu aja, tunggu kecuali ya ada momen yang bagus lah, misalnya pengen foto ya udah nggak apa-apa, pecah dikit juga nggak apa-apa karena terpaksa ya. Kapasitas kemampuannya juga nggak seberapa besar, kecuali smartphone atau handphone yang sekarang waduh bagus-bagus karena harganya aja lebih mahal dari kamera. Kayak iPhone misalnya harganya udah hampir 20 juta lebih ya. Dengan cara sebegitu pasti software atau aplikasi atau software kamera yang di dalam itu pasti dibuat bagus. Jadi seperti itu. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Ya. Selamat siang Pak Darwis. Tadi sudah dengar sharing-sharingnya, bagus banget, menginspirasi ya. Saya ada tambahan ini ya, pertanyaan pada masa mudanya Pak Darwis ya. Kan pernah sekolah di sekolah pilot juga ya. Ya. Nah, terus setelah itu baru berkenalan dengan fotografi. Nah, itu apakah ada inspirasi atau ada kejadian-kejadian yang maksudnya membuat Pak Darwis confirm bahwa journey dari Pak Darwis, saya nih di fotografi nih, saya tidak ada jiwa untuk maksudnya untuk jiwa jadi pilot itu kurang ini, jadi lebih memilih fotografi. Mungkin ada kejadian-kejadian apa yang ya Pak Darwis bisa begini. sharing. Betul. Oke. Ya, saya sudah menangkap apa yang ditanya. Jadi begini. Pada saat saya di pilot dulu, saya merasakan memang tidak maksimal. Tidak maksimal itu apa? Jadi saya melihat karir saya kok nggak akan bisa baik gitu loh. Ya, itu pertama. Dan yang kedua adalah ada sesuatu hal yang membuat saya nggak nyaman. Setelah saya keluar dan saya sudah mulai kira-kira di fotografi 20 tahunan lebih, saya baru paham bahwa ketidaknyamanan saya itu kaitannya dengan ibu saya. Ibu saya selalu was-was saya sebagai pilot, karena banyak teman saya yang sudah hilang, kecelakaan maksud saya. Jadi buat saya wajar sekali sebagai ibu yang melahirkan anaknya, ya, dia pasti akan risau. Nah, disinilah sebetulnya pada saat saya waktu itu keluar dari pilot dan saya masuk ke fotografi, itu satu-satunya yang setuju cuma ibu saya. Bapak saya nggak setuju. Ya, teman-teman juga nggak setuju, saudara saya nggak setuju. Namanya udah jadi pilot, terus keluar jadi tukang foto.
Zaman dulu 40 tahun yang lalu fotografi itu disebutnya tukang foto. Jadi kayak apa? Ya kayak tukang foto yang jalan-jalan dengan segala hormat saya, orang berpikir ke sana kan naik sepeda nanti fotoin orang sebentar dicetak ditaruh. Tapi pada saat itu saya bilang sama bapak saya nggak tahu ada satu keberanian saya untuk ngomong. Saya bilang, Pak, nantinya fotografer itu bukan tukang foto. Fotografer itu sama kayak lawyer, kayak dokter, kayak profesi yang lain. Bapak saya dikatain gitu ketawa. Ah, kamu bisa aja, mana mungkin tukang foto ya tukang foto. Tapi pada saat itu, saya berpikir, saya harus menjadi fotografer yang berbeda. Saya harus seperti profesi yang lainnya. Dihargain, dia apa. Caranya gimana? Saya nggak tahu waktu itu. Sampai akhirnya saya itu datang ke satu dokter, ke beberapa dokter maksud saya. Setiap ketemu seorang profesi apa aja, misalnya dia lawyer, misalnya dia seorang geologis, atau apapun ya. Saya coba berkomunikasi sama mereka. Saya ngobrol aja, terutama di dokter. Saya lihat dokter ini kok laris, dokter ini sepi. Saya ngobrol sama dokter. Oh, ternyata beda banget. Yang dokter sepi orangnya kaku. Ketemu saya, dia cuma buka resep apa buku dia tanya namanya siapa, umur berapa, sekarang sakit apa. Nggak pernah ngeliat saya. Nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi. Yang berikutnya saya datang ke dokter yang laris sekali. Sampai waktu itu dia praktek itu dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam. Saya masuk jam 12, itu yang antri masih banyak. Begitu masuk ke dalam, ruang prakteknya itu ada musiknya, ya, ada musik klasik yang light, ya, yang ringan, enak dengerin. Begitu saya duduk, silakan Mas, sakit apa? Saya ngobrol dia. Eye contact sama saya. Karena saya juga pengen tahu, saya ngarang aja, dok, saya kadang-kadang kalau malam suka pusing, terus suka ada rasa deg-degan, nggak nyaman gitu lah. Terus saya selalu ada keringetan, karena memang dulu saya banyak keringetan di tangan. Katanya jantung. Dokter itu ngomong apa? Dia ngeliat saya, coba detensi saya gitu. Ah, kamu ini banyak pikiran. Cuman gitu loh. Gila, kamu tuh banyak pikiran. Cobalah santai, kamu masih muda. Kamu ngapain sekarang gitu? Sebenarnya saya nganggur. Ah, mungkin karena nganggur. Belum apa-apa dia sudah bisa menangkap. Kenapa? Karena dia ahli berkomunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu ternyata penting. Udah gitu, udah mau disuntik ke gitu. Terus saya bilang orang saya nggak sakit, nggak usah dok, minta vitamin aja. Udah, saya cuma dikasih vitamin C. Terus dulu tuh ada obat namanya Novalgin untuk pusing. Sekarang mungkin kayak apa Aspro apa sih namanya? Bukan Novalgin, apa sih yang ada apa? Yang untuk pusing itu apa? Flu demam tuh. Obat itulah. Paracetamol ya. Iya, seperti itu, paracetamol. Udah itu aja. Sampai rumah juga saya nggak makan karena ini kan. Saya tuh pengen tahu aja gitu. Kenapa dokter? Nah, di sinilah itu saya belajar bahwa kalau saya nanti jadi fotografer, saya harus belajar mengenai ilmu kemanusiaan. Bukan teorinya. Kalau teori gampang lah saya pikir, nggak ada masalah. Kebetulan beruntung sekali saya dulu kan jadi pilot. Jadi ilmu leadership atau kepemimpinan itu saya udah punya. Ya, karena kalau pilot nggak punya ilmu komunikasi ya parah, dia nanti begitu terbang orang udah ngeri diterbangin sama dia kan. Nah, ilmu leadership itu yang saya coba kombinasikan terus. Akhirnya saya bilang tadi bahwa proses perjalanan saya di menjalani fotografer ini berbeda. Jadi lebih banyak saya belajar ilmu-ilmu yang secara langsung otodidak saya jalankan. Gitu. Nah, disinilah pada akhirnya bahwa pada saat saya mulai masuk sana, orang tua saya belum setuju. Sampai saya membuktikan. Jadi pertama yang saya buktikan apa?
sesudah kira-kira hampir setahun 2 tahun, saya ajak bapak saya jalan-jalan. Itu kira-kira kalau saya hitung tahun 83-an. Jalan di mall gitu. Dulu cuma ada Plaza Indonesia, terus Duta Merlin tuh apa namanya, sekarang jadi ya di Duta Merlin sama Ratu Plaza. Cuman 2 aja mall itu. Nah, saya jalan di mall. Jalan di mall ya, sebetulnya saya mau kasih tahu, kan orang tua saya tinggal di Bandung. Tapi begitu pas di mall itu, saya ada 2 kali ketemu orang. Dia negor saya pada terus itu. Oh iya, bapak saya nanya, itu tadi siapa? Saya bilang itu klien saya yang pernah saya foto. Dia bingung. Kamu kenal dia nggak? Ya kenal klien. Kok dia bisa kenal kamu? Gitu. Akhirnya bapak saya percaya, oh iya. Foto sekarang tuh bisa dikenal orang seperti kayak kita ketemu dokter. Gitu. Nah, saya bilang sama bapak saya, karena mungkin pada saat saya foto, saya ada komunikasi sampai dia ingat saya. Mungkin kalau waktu itu saya nggak pakai ngobrol, nggak pakai apa, dia pasti lupa sama saya. Nah, disitulah sebetulnya mulai saya meyakini bahwa ini fotografi pasti akan nantinya menjadi sebuah pilihan, sebuah kebanggaan orang. Setelah hampir 10, 20, 30 tahun itu terjadi. Ada sebuah realita yang salah, apalagi sekarang. Sekarang coba tanya orang, lu mau jadi apa? Pasti dari 10 orang ada 1 aja kita ketemu pengen jadi fotografer. Karena apa? Kebanggaan dengan profesi itu. Nah, inilah sebuah proses yang saya coba jalankan. Bahwa fotografer itu bukan hanya sekedar tukang atau ahli foto. Sebuah profesi. Seperti halnya kita dokter sekarang. Hampir sama lah. Cuman bedanya sekarang banyak sekolah fotografi kan secara akademisi. Dulu nggak ada. Nah, disinilah sebetulnya sebuah blessing, ya. Sebuah berkah untuk saya pada saat saya menjalani ini. Makanya karena ini sebuah berkah buat saya, jadi saya selalu berniat, bukan bersumpah buat saya, berniat bahwa saya akan menjalani fotografi ini sampai saya mati. Saya coba akan dedikasikan. Karena buat saya, ini udah bukan merupakan profesi saja, tapi sebuah jalan hidup, way of life. Makanya kaitannya dengan journey, perjalanan tadi itu. Jadi ini menarik. Dan buat saya, profesi apapun, kalau kita coba menjalani fotografi itu dengan tepat, karena ini sebuah ilmu kehidupan. Dan kita bisa obrolkan dari segala lini. Nggak ada gap-nya gitu. Karena ilmu kehidupan kan. Sedangkan apa saja saya datang ke pesantren, saya ngobrolin hidup, ngobrolin foto, cocok. Tapi kebetulan saya seorang Katolik. Ya. Kalau saya masuk ke sana, saya ngomongin agama, nggak cocok. Udah. Berantem kita bisa. Tapi karena saya memasukkan ini dengan ilmu kehidupan, cocok jadi. Karena kita semua dilahirkan menjalani kehidupan dengan tujuan yang sama. Itulah yang menarik seperti dalam ilmu fotografi. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi Pak, pertanyaan dari Bapak Kusnadi. Ya. Selamat siang Om, saya mau bertanya, dalam fotografi apakah ada undang-undang atau hukum di suatu negara yang mengatur hal tersebut? Ya, sebetulnya kalau di luar negeri sudah ada namanya undang-undang hak cipta, ya, atau copyright. Ya. Di luar negeri mereka udah jalankan. Jadi, cuman di Indonesia ini ada lagi digodok. Ada juga undang-undang kayak ITE seperti itu ya. Ada undang-undang copyright. Tapi karena kita selalu bermain dengan istilah pasal karet, jadi kalau fotografer dirugikan, itu buntutnya kita bukan kehilangan kambing, malah jadi kehilangan kerbau, istilahnya. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, ya kita harus paham. Gitu. Kita di Indonesia sedang membenahi
KUHP sedang membenahi masalah hukum kita, yang paling penting adalah kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain aja. Kalau kita dirugikan orang lain, ya sudahlah, doakan saja. Karena kita harus yakin itu. Misalnya kamu dirugiin orang, pasti yang balas Tuhan lah. Dan saya udah pengalaman, bukan saya ngomong bohong. Saya dirugiin, ya sudahlah. Ada yang dirugiin lagi, ya sudahlah, gitu aja. Banyak foto saya yang digunakan secara komersial ya, tapi saya tidak dapat apa-apa. Saya bilang udahlah nggak apa-apa. Kamu pakai foto saya 1, saya buat 10 lagi. Kamu pakai 2, saya buat 1000 lagi. Dan ternyata itu satu metode yang sangat tepat, baik untuk di Indonesia. Kalau di luar negeri ya kita coba berusaha bisa menang itu. Kalau di Indonesia mungkin 1000 kasus yang menang 1. Nah kalau kita termasuk dari 900 lebih, cilaka kan. Harus bayar hukumnya, waduh repot. Padahal motret itu kalau kita sederhanakan, udah kita cuman modalnya di mata sama dirasa sama kamera, cekrek, jadi. Iya. Tapi kalau kita dirugikan orang, terus kita diam, cuman kita doakan, sebetulnya yang bekerja bukan hukum, alamnya yang bekerja. Karena rezeki itu udah dipatok sama Tuhan. Misalnya rezeki ya segini, ya sudah terima aja ini. Kita nggak usah mikir, misalnya yang sekarang kita alami kan gini. Sebelah bangun rumah, wah kita yang sesek. Sialan, lalu bangun rumah gua aja masih susah gini. Harusnya kan kita doakan. Semoga rumahnya cepat jadi, supaya ini. Dan kalau sudah kita bicara soal pemikiran positif, energi positif, itu akan reverse balik ke diri kita. Dan itu sudah saya alami. Banyak contohnya kok. Bukan hanya saya, teman saya, saudara saya, semuanya. Jadi itu yang harus kita yakinin. Karena di dalam ilmu kehidupan menurut saya, itu juga masuk dalam ilmu-ilmu agama, spiritual, segala macam ada. Karena kita jalanin. Jadi ilmu kehidupan itu buat saya adalah berkomunikasi langsung dengan alam, dengan Tuhan, yang kita logikakan, sama halnya yang kita jalanin, yang kita lihat, kita rasa, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi, Pak. Selamat sore, Pak. Nilai beda antara foto dan lukisan, apakah ada perbedaannya? Lukisan ada lukisan abstrak. Kalau di foto bagaimana, Pak? Oke. Sebetulnya ada. Di foto itu juga ada istilah abstrak ya. Contohnya misalnya kita motret sebuah tembok yang kosong, terus ada bayangan misalnya. Bayangan juga nggak karuan, tapi dia kasih caption atau kasih judul apa gitu, lagi ruwet misalnya. Ya itu juga sebuah abstrak sebetulnya, karena tidak ada objek tertentu yang kita bisa ini. Jadi memang di dalam lukisan ya, jadi metode atau pemahaman lukis dan fotografi sebetulnya tidak nyambung satu sama lain. Tapi kalau kita bicara rasa, nyambung. Makanya sebetulnya ilmu fotografi itu juga seni ya, jelas ya. Seni itu apa? Seni sebuah pemikiran di luar, kadang-kadang di luar jangkauan pemahaman orang yang awam. Itulah seni. Makanya kalau sesama seniman yang dia terbiasa, dia akan paham, oh ini begini gitu. Tapi kalau kita tidak coba mengarah ke sana, memahami seni, ya agak susah. Jadi intinya adalah, di dalam ilmu fotografi, apapun yang kita lakukan, yang paling penting apa? Gunakan rasa kita. Itu pasti akan menjadi sebuah jawaban. Kalau kita bikin sebuah visualnya. Coba aja misalnya kita ngelihat, ih bagus. Begitu kita bilang bagus, yang bilang sebenarnya apa? Batin kita. Makanya kalau kita berfotografi, jangan pernah ngikutin cara orang. Jangan pernah kata orang, ini jelek, terus dia nggak salah. Karena orang itu juga belum tentu nggak benar. Pertama, belum tentu nggak benar. Kedua, belum tentu dia ngerti foto. Dan ketiga juga dia belum tentu gunain rasa dia. Asal ngomong doang gitu. Dan yang keempat, mungkin ya sok tahu aja, bisa saja dia ngerasa sok tahu segala macam, dia ngomong. Jadi
fotografi itu sebetulnya sesuatu yang sangat individu. Artinya apa? Artinya fotografi, apa yang kita visualkan, itu semuanya berkaitan dengan cara berpikir kita, cara kita merasakan sesuatu, menjadi sebuah gambar visual. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ini menarik sebetulnya ya. Jadi yang kita kupas bukan hanya sekedar teknik saja, tapi pemahamannya. Karena pemahaman itu akan lebih bagus dibanding kita hanya mengerti secara teknis. Oke Pak, udah selesai pertanyaannya juga. Oke. Saatnya siswa. Oke. Thank you Pak Darwis, ya, thank you Bro Erwin juga. Mudah-mudahan sesi talk pada siang menjelang sore hari ini bisa bermanfaat buat generasi muda, anak-anak Indonesia ya, supaya bagi mereka yang ingin terjun di bidang fotografi ini bisa mempunyai semangat seperti Pak Darwis ya, bisa punya humanity yang jiwa humanity yang tinggi juga. Kita mendalami satu profesi itu ya tidak serta-merta semuanya didasari sama unsur materialistis ya, walaupun kita boleh katakan di dunia yang saat ini ya memang segalanya perlu biaya, perlu duit ya, tapi cuman kita tidak boleh menjadikan materi itu di atas profesi ya. Nah, kita harus punya jiwa sosial dan humanity ya, Pak Darwis ya. Pertanyaan sudah tidak ada pertanyaan lagi dan ini sudah waktunya 3:30 ya. Jadi mungkin Pak Darwis bisa memberikan sedikit kesimpulan ya, pesan-pesan kepada generasi muda kita ya, anak-anak asuh Buddhist Fellowship Indonesia kan banyak juga ya anak-anak pintu belajar. Mungkin siapa tahu di antara mereka ada yang bercita-cita menjadi seorang fotografer seperti Pak Darwis ya, yang punya jiwa sosial dan jiwa humanity yang tinggi. Ya, mungkin Pak Darwis di kesempatan ini bisa memberikan sedikit pesan-pesan singkat kepada generasi muda Indonesia, anak-anak Indonesia yang bercita-cita menjadi fotografer. Mudah-mudahan bisa punya kesempatan kayak Bapak bisa memotret Pak Jokowi ya. Oke, silakan Pak. Ya, pertama adalah terima kasih buat Mbak Leni dan Bro Erwin ya, yang sudah memandu saya, dan juga buat Buddhist Fellowship ya, yang mengundang saya. Jadi intinya sangat sederhana ya buat saudara-saudara semua, khususnya untuk teman-teman di Buddhist Fellowship dan umumnya buat saudara-saudara kawan-kawan semua se-Indonesia yang sekarang mendengar ya. Pertama adalah bahwa apapun profesinya, syukur-syukur misalnya menjadi seorang fotografer. Sebuah profesi itu adalah berkah. Ya, berkah dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan karena memberikan skill pada kita. Dan itulah yang sebetulnya harus kita dedikasikan kembali ke umum, ke masyarakat, ke manusia, ke siapapun. Karena apa? Karena kita harus punya rasa syukur. Karena tidak ada peran dari Yang Maha Kuasa, tanpa peran kita bisa berhasil, kita bisa sukses. Dan disinilah sebetulnya munculnya sebuah spirit. Karena setiap profesi itu harus punya spirit, punya motivasi, punya mentality yang baik. Dan khususnya untuk kita kalau bicara fotografi, profesi seorang fotografer itu zaman dulu memang dilihat sebelah mata. Tapi sekarang profesi fotografer itu menjadi sebuah kebanggaan.
Tapi tanpa kita jalankan secara tepat yang tadi saya sebutkan, akhirnya nilai esensi seorang fotografer itu akan menjadi kecil. Dan disinilah sebetulnya yang paling penting bahwa apa? Kita coba mendedikasikan profesi kita tanpa pernah berpikir mengenai materi atau uang. Jelas uang harus dicari, ya orang hidup kan kalau nggak nyari uang ya kita nggak bisa hidup. Tapi jangan semua berpatokan pada uang. Karena kalau kita sudah memisahkan sendiri bahwa semua berpatokan uang, itu kita tidak punya sesuatu nilai yang lebih di dalam kita menjalani kehidupan. Karena contohnya, Tuhan aja memberikan gratis kita bernafas. Setiap saat kita bernafas. Jadi artinya apa? Kita coba dedikasikan apa yang diberikan Tuhan ke kita untuk kepada sesama umat atau sesama saudara kita yang hidup juga, agar supaya kita hidup lebih nyaman, lebih damai. Dan itulah sebetulnya tujuan hidup kita semua. Jadi sekali lagi, tetap semangat buat saudara-saudaraku semua, karena di dalam pandemi ini sebetulnya juga ulah manusia, tapi kita nggak boleh putus asa, karena pemerintah sudah berusaha keras, dan sebentar lagi saya rasa begitu vaksin selesai, kita akan kembali aktif lagi, dan disitulah sebetulnya kita harus menguatkan mental kita agar supaya kita mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang saat pandemi itu hilang. Oke, terima kasih. Selamat sore dan salam damai. Ya, sama-sama. Ya, Pak Darwis, ini kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ada sedikit apresiasi buat Pak Darwis ya. Terima kasih. Berupa plakat ya. Terima kasih. Kita dokumentasi satu ya. Boleh. Ya, Bro Erwin. Ya. Sip. Terima kasih. Ya, thank you Pak Darwis. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi. Ya, thank you Bro Erwin, thank you Pak Darwis. Ya, terima kasih Bro Erwin. Ya, thank you Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di minggu-minggu berikutnya. Thank you, bye-bye semua.